kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini mengenai cerita fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelum kita melanjutkan belajar kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita diawali dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Risma, hadir. Bella, hadir. Siska, hadir. Rowi, hadir. Rizky, hadir. Puput, hadir. Nisa, hadir. Zainal, hadir. Rifki, hadir. Siapa lagi? Ada yang sakit ya? Siapa yang sakit? Rianto. Sudah berapa hari? Sehari, Bu. Baru sehari? Oh ya. Kalau nanti sudah melewati 3 hari boleh dijenguk ya untuk memastikan kondisi apa. Oke, baik. Ini ada yang sakit 3 orang, Alpanya 1 orang ya. Tapi Bu harap untuk materi selanjutnya tidak ada yang tidak masuk tanpa keterangan ya, karena kita sudah menginjak semester 2 otomatis kita harus lebih disiplin, harus lebih apalagi tertib, belajarnya harus lebih giat, karena sebentar lagi kalian akan menginjak kepada UAS, ujian akhir semester genap, di mana nanti akan ada kenaikan tingkat kelas. Kalian akan naik ke kelas 8. Tapi jika absensi kalian jelek, tidak menutup kemungkinan itu adalah jadi salah satu alasan kalian tidak bisa naik ke kelas. Jadi untuk kedepannya harus lebih rajin, lebih disiplin, lebih giat dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nanti untuk temennya yang selalu tidak ada keterangan dalam dalam absennya, mohon ditegur, dikasih tahu untuk diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa ya. Emang kalau kalian alfa ngapain sih di rumah? Hah? Main. Ada kegiatan yang lebih pentingkah selain dari sekolah? Ada. Apa sudah malas untuk sekolah? Tidak ya, harus semangat karena kalian adalah generasi bangsa. Kalau generasi bangsanya aja tidak semangat, bagaimana nanti kualitas bangsanya ke depan? Ya, jadi kalian harus lebih semangat. Oke, kita lanjut. Di sini materi kita mengenai cerita fiksi dan non-fiksi. Ada yang paham cerita fiksi dan non-fiksi? Cerita fiksi dan non-fiksi. Apa cerita fiksi dan non-fiksi? Cerita hayalan. Kalau non-fiksi kenyataan fakta.
dibagi, kita bagi 3 aja ya kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang laki-laki kelompok 3. Laki-laki jadi satu kelompok aja ya. Oke? Nanti tugasnya masing-masing kelompok membuat cerita fiksi. Cerita fiksi. Baiklah anak-anak, sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan untuk membuat kelompok, ada yang ditanyakan? Siapa? Zahra. Oke, apa Ran? Cerita Malin Kundang adalah cerita fiksi atau non fiksi. Oke. Ada yang tahu cerita Malin Kundang adalah cerita fiksi atau non fiksi? Cerita Malin Kundang adalah cerita apa? Cerita Malin Kundang itu berasal dari daerah mana? Daerah? Siapa yang bilang? Rojil? Daerah apa? Padang, ya benar. Tepatnya TKP-nya, tempat kejadian perkaranya itu adalah di daerah Sumatera Barat. Di daerah Padang ya. Di daerah Sumatera Barat, tepatnya di pantai Simanis ya. Kalau nggak salah di pantai Simanis. Nah, pertanyaan dari Zahra tadi adalah, Bu, apakah cerita Malin Kundang termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Jawabannya adalah cerita fiksi. Malin Kundang adalah cerita fiksi ya. Itu kejadiannya ada di Sumatera Barat, kalau nggak salah di pantai Simanis. Kalau nggak salah ya Ibu ya. Dia itu adalah ceritanya, kalau Malin Kundang itu adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian oleh ibunya dikutuk menjadi batu. Dan menurut cerita sampai saat ini batu tersebut masih ada. Posisinya terukup ya, dan itu diyakini oleh sejumlah orang dan penduduk sekitar bahwa itu adalah batu Malin Kundang. Itu diyakini ya. Kebenaran, namanya cerita fiksi itu kan imajinasi, cerita. Jadi keabsahannya bukan 100%. Tapi itu diyakini batu tersebut adalah Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ada yang pernah ke sana? Tidak. Pernah? Tidak pernah. Cowok ada yang pernah? Belum. Nanti mungkin kapan-kapan ke sana ya. Jangan paham? Jawabannya? Oke, kita lanjut ya. Kelompoknya sudah dibikin? Sekarang Ibu bagikan kertasnya, silakan kalian kerjakan per kelompok tugas yang Ibu sampaikan tadi. Boleh dikerjakan terlebih dahulu.